ini saya akan menjelaskan metode ibrah mau'ijah. Yang pertama ada pengertian metode ibrah mau'ijah. Secara umum, metode ibrah mau'ijah adalah metode nasihat, sedangkan secara istilah, metode ibrah mau'ijah adalah suatu upaya untuk mengambil pelajaran dari pengalaman orang lain atau peristiwa yang terjadi di masa lampau melalui proses pembelajaran. Dasar penerapan teori ibrah ada dalam Quran surat An-Nahl ayat 120, dari metode ibrah mau'ijah. Adapun langkah-langkah dari penerapan metode ibrah mau'ijah, yang pertama pemahaman siswa, yang kedua pembuatan kata-kata bijak. Kan tentang metode ibrah mau'izah, mungkin tadi sudah dijelaskan oleh sahabat Timira tentang metode mau'izah secara definisi, teori, dan implementasi. Di sini saya akan lebih menjelaskan tentang karakteristik, kelebihan, kekurangan, dan sekaligus kesimpulan. Karakteristik dari metode ibrah mau'izah ini itu banyak dipergunakan di pelajaran PAI untuk menyesuaikan karakter peserta didik tersebut gitu. Nah, metode ibrah mau'izah itu berpengaruh ada dua ya. Pertama ada aktualisasi pembelajaran PAI. Terus juga metode ibrah ini berpengaruh terhadap prestasi karena pendidikan melalui teladan yang diharapkan menerjemahkan dan mengungkap rasa atau pikiran dengan gerakan atau kenyataan sehingga benar-benar membuka jalan bagi pendengarnya gitu. Jadi metode ibrah mau'izah ini tuh bisa membuka jalan pemikiran peserta didik tersebut gitu. Contohnya kita bercerita, kita ngambil pengalaman hikmah dari orang-orang yang berzihad di jalan Allah. Nah, itu misalkan peserta didik yang mendengar itu akan membuka jalan bagi pendengarnya, membuka jiwa semangat dari peserta didik tersebut gitu. Mungkin itu karakteristiknya. Secara kelebihannya yaitu dapat menyampaikan bahan ajar yang banyak dalam waktu yang singkat. Nah, jadi kan kita metode ini ngambil dengan pemahaman siswa ya, dengan pengalaman-pengalaman atau nasihat-nasihat siswa. Itu materinya lebih luas, lebih banyak gitu. Walaupun waktunya sedikit gitu. Terus juga menguasai kelas dengan mudah dengan jumlah murid yang banyak. Nah, walaupun muridnya banyak, jumlah siswanya banyak, itu nggak pengaruh karena metode ini nggak berpatokan dengan kebanyakan siswa, tapi berpatokan dengan pemahaman siswa tersebut gitu. Sedangkan kekurangannya sulit mengetahui pemahaman peserta didik terhadap materi. Karena apa ya? Karena kita sebagai orang lain, guru gitu, harus bisa memahami peserta didik. Kalau gurunya nggak bisa memahami peserta didik lain atau belum mampu memahami peserta didik lain, jangan pakai metode ini gitu. Sedangkan yang selanjutnya, guru merasa lesu karena metode ini disampaikan secara lisan. Nah, secara lisan ya, guru hanya menjelaskan secara ngomong ceramah saja. Ini membuat gurunya lesu, capek, dan siswanya juga jenuh mungkin gitu. Terus mungkin itu ya secara karakteristik dan kelebihan dan kekurangannya. Mungkin kesimpulan dari metode ibrah mau'izah ini, metode yang ngambil dari dengan metode yang disebut dengan kata nasihat atau pengalaman gitu. Mungkin metode ini bagus buat guru nanti misalkan pakai metode mau'izah ini. Karena apa? Karena kita ngasih metodenya nyata, ngasih metode atau belajarnya, praktek belajar itu nyata. Karena apa? Karena kita ngambil dari pengalaman orang. Pengertian metode Amsal. Menurut Asyuyuti, metode Amsal adalah gambaran makna dengan gambaran yang konkret agar lebih berkesan di hati dan mudah dipahami. Sejarah metode Amsal yaitu pada pemaknaan, yang mana ada kalanya Al-Quran maknanya itu abstrak, hanya dapat dipahami oleh orang-orang tertentu. Maka dari itu, dikembangkanlah metode Amsal ini untuk menjelaskan makna yang abstrak ini menjadi makna yang konkret agar lebih dipahami oleh banyak orang. Karakteristiknya yaitu digunakan untuk materi Al-Quran hadis dan dapat mengasah siswa untuk berpikir logis. Implementasinya yang pertama yaitu mengemukakan pokok pembahasan, yang kedua itu mengangkat ayat tamsil yang relevan, yang ketiga itu menyajikan konsep pembahasan. Berikut ini metode kisah Qur'ani. Metode kisah Qur'ani merupakan metode mengajar dengan menggunakan kisah Al-Quran yang mencakup aspek sosial, keimanan, dan akhlak.
Sejarah metode kisah Qur'ani ini terdapat pada Al-Quran dan hadis. Nah, pada Al-Quran ini terdapat pada surat Yusuf ayat 111. Untuk pengimplementasiannya, yang pertama, pilih kisah sesuai dengan tujuan belajar dan nilai. Yang kedua, guru mempersiapkan pokok bahasan dan sub pokok bahasan. Yang ketiga, gunakan dalam pendidikan Islam. Dan yang keempat, internalisasi nilai karakter melalui cerita. Selanjutnya ada implementasi kisah Qur'ani. Cara mengimplementasikan kisah Qur'ani yang pertama yaitu guru memilih kisah Al-Quran yang bersangkutan dengan materi yang akan diajarkan. Yang kedua, guru menyiapkan pokok pembahasan dan sub pembahasan. Yang ketiga, harus dengan pendidikan agama Islam. Yang keempat, guru menyampaikan pembahasan dan berdiskusi. Yang kelima, mengulangi materi yang telah diajarkan. Selanjutnya ada kekurangan dan kelebihan kisah Qur'ani. Kelebihan kisah Qur'ani yaitu membangun karakter siswa dan membuat pembelajaran menyenangkan. Adapun kekurangannya yaitu kurangnya guru dalam menyampaikan cerita dan kurangnya waktu dalam bercerita. Adapun kesimpulan dari metode kisah Qur'ani yaitu kisah Qur'ani adalah pendekatan seorang guru kepada muridnya dengan cara bercerita yang ada dalam Al-Quran. Yang pertama ada pengertian metode sosiodrama. Sosiodrama adalah cara menyajikan bahan pelajaran dengan mempertunjukkan dan mempertontonkan atau mendramatisasikan cara tingkah laku dalam hubungan sosial. Jadi sosiodrama ini ialah metode mengajar yang dalam pelaksanaan ini peserta didik mendapat tugas dari guru untuk mendramatisasikan suatu situasi sosial yang mengandung suatu problem agar peserta didik dapat memecahkan suatu masalah yang muncul dari suatu situasi sosial tersebut. Kemudian ada teori. Metode ini pertama kali dikembangkan oleh psikiater Austria yang bernama Jacob Levi Moreno pada awal abad ke-20. Moreno percaya bahwa melalui dramatisasi individu ini dapat lebih memahami dan mengatasi konflik sosial serta memperkuat hubungan antar pribadi. Kemudian yang ketiga ada karakteristik. Metode sosiodrama ini cocok digunakan pada materi sejarah seperti nabi-nabi, pahlawan, dan juga orang-orang terdahulu. Implementasi atau langkah-langkah penggunaan metode sosiodrama ini ada 7, yaitu menentukan masalah, membentuk situasi, membentuk karakter, mengarahkan pemain, memahami peran, menghentikan atau memotong, mendiskusikan dan menganalisis permainan. Untuk kelebihan dan kekurangannya sendiri yaitu mengembangkan kreativitas siswa, menumbuhkan bakat dalam seni peran, memupuk keberanian berpendapat di depan kelas. Untuk kekurangannya sendiri yaitu membutuhkan waktu yang relatif panjang, tidak semua pelajaran dapat disajikan melalui metode ini, siswa yang ditunjuk terkadang merasa malu dalam melakukan adegan. Kesimpulannya sendiri adalah sosiodrama merupakan metode yang bisa digunakan dalam pembelajaran seperti PAI, IPS, Bahasa Indonesia, dan sebagainya. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang metode targhib dan tarhib. Metode targhib dan tarhib adalah suatu metode pendidikan Islam yang berfokus kepada karakter atau perilaku peserta didik. Dan metode targhib dan tarhib sendiri mempunyai arti yang berbeda. Nah, metode targhib adalah ajakan atau bujukan kepada siswa untuk menyukai sesuatu hal, sedangkan kalau tarhib adalah ancaman atau teguran dan intimidasi kepada peserta didik yang melakukan kesalahan. Dan sejarah dari metode ini berdasarkan Al-Quran. Lalu pengimplementasian atau penerapan metode ini dengan cara berbentuk nasihat. Metode yang sudah dijelaskan oleh teman-teman saya tentunya cocok sekali untuk diterapkan kepada pendidikan agama Islam. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.